Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dalam proses mencari jati diri. Di episode kali ini, saya akan menekankan gitu. Jadi dalam mencapai untuk makom kehariban Allah itu, kita diusahakan jangan sampai keluar daripada diri kita sendiri. Dalam zikir, dalam tapakur, dalam segala kegiatan. Jadi kita itu istilahnya jangan keluar lah. Contoh lah kalau lagi kita berzikir ya. Untuk berzikir itu kalimah mau secara siri atau secara hopi, zikir hopi itu. Atau zikir zahar yang disuarakan gitu. Jadi konsentrasi ke badan kita, ke kolbu kita, ke pikiran kita, tapi yang lebih utama itu harusnya ke kolbu, ke batin kita, ke hati kita. Jadi jangan sampai misalnya kalau kita lagi asik zikir, jangan hanyut oleh suara di luar kita. Jadi kita harus fokus ke diri kita sendiri. Karena ada sebagian yang ya bisa disebut jalur untuk membuka batin gitu dengan olah napas. Jadi tanpa zikir lisan, tanpa kalimah istilahnya, tapi dengan kita itu seolah diri kita itu mengawasi keluar masuknya napas kita gitu. Nah kalau saya selain dari mengatur kita mengawasi keluar masuknya napas kita gitu ya, narik napas keluar napas gitu, saya tekankan untuk ditambah gitu. Jadi perhatian kita itu bukan cuma ke keluar masuknya napas gitu, tapi diiringin dengan zikir gitu, dengan aurad wirid yang dalam kolbu kita baca gitu. Jadi berbagai eh, syarat atau berbagai unsur untuk cara mengolah batin ini kita tempuh gitu, untuk mengkonsentrasikan ke diri kita sendiri gitu, ke kolbu kita itu, dengan aurad-aurad kalimah. Bisa juga ditambah yaitu yang tadi dengan ngatur napas gitu. Jadi kita seolah kita mengawasi keluar masuknya napas, tapi kita juga mengawasi kolbu kita mengucapkan zikir hopi lah istilahnya. Ya kalimahnya kalau saya kan ada aurad yang tiap fardu sholat, ada aurad atau zikir yang di luar itu seperti napi isbat. Terus ada juga zikir ismudat. Jadi ismudat itu kalimah Allah, Allah, Allah. Cuma di kolbu gitu. Yang ucapinnya secara hopi gitu. Secara siri. Jadi nggak usah sampai kedengaran lah istilahnya. Jadi kita konsentrasikan ke kolbu kita mengucapkan zikir ismudat. Dari sekian banyak cara gitu sebenarnya untuk menempuh untuk terbukanya batin ini, sebenarnya banyak gitu. Termasuk kita itu sambil mata terbuka melihat satu titik, kita melihat satu titik terus-terusan, tapi dalam kolbu kita sambil zikir gitu. Yaitu terserah pilih zikirnya yang mana gitu. Tapi khusus orang-orang torikoh itu zikirnya kan antara napi isbat sama ismudat gitu.
Itu bisa kita pilih yang mana yang paling nyaman untuk didawamkan dengan cara zikir hobi gitu. Sambil ngatur napas, tapi kita juga melihat satu titik itu mungkin untuk mengaktifkan panca indera nih sedulur papat itu seperti itu. Jadi mata melihat, lidah dilipat di langit-langit atas sambil mingkem gitu. Pendengaran konsentrasikan bukan keluar tapi ke kolbu gitu. Apa yang kita aurodkan, wiridkan gitu. Nah, dalam mata melihat ini, kita itu punya ukuran kadang-kadang zikir itu taruhlah dihitung sampai 100 gitu ya. Sambil mencerong satu titik, zikir terus gitu. 100 kali gitu apa yang kita baca dalam kolbu tuh, tapi dihitung gitu 100 kali. Baru boleh ngedip atau segala macam, terus tarik napas lagi, konsentrasi, melihat lagi gitu. Itu untuk mengisi sekaligus segala unsur dimasukin. Karena ada tempuhan seperti melihat untuk mengkonsentrasikan dengan melihat cahaya lilin gitu kan. Soalnya kita tuh melihat lilin dari pertama kan masih panjang sampai habis itu kita pencerong jangan berkedip, tapi itu bisa juga dilatih untuk melatih konsentrasi daya pandangan kita. Jadi pikirannya biar tidak kemana-mana gitu, yang dilihat itulah api itu, api lilin, cahaya lilin itu, tapi sampai habis gitu. Ya bisa berapa jam mungkin kalau kita latihan tiap hari seperti itu. Nah kalau saya sendiri, karena aura itu ada 4 tahapan kalau saya sendiri ngamalkannya gitu. Jadi ada yang aurod amalan yang dibacanya 100 kali, tarik napas, matanya mencorong ke satu titik, gak boleh berkedip, tahan napas gitu. Itu buat ngisi semua unsur gitu. Cuma kalau saya sendiri lebih mengutamakan gitu ya kepada uh, yang mencari gitu. Kita bisa menempuh dengan ya nggak usah mata mencorong sampai kan kalau lama-lama nggak berkedip seolah mata itu berbinar-binar gitu ya. Karena agak pedih juga kalau mata mencerong terus gitu selama hitungan tasbih kalau baca napi isbat atau ismul adom 100 kali kan lumayan agak pedih juga. Apalagi yang memandang lilin yang terus itu bisa berapa jam gitu kan mata bisa berbinar-binar kan karena pedih kan gak ngedip-ngedip istilahnya. Ya yang paling enteng gitu aja. Jadi kita mata merem sambil tunduk atau dengan santai rileks lah badan kita gitu. Tapi pendengaran tuh konsentrasikan ke kolbu, mendengarkan zikir dalam hati kita gitu. Jadi jangan sampai perasaan kita tuh seolah keluar gitu, jangan gitu. Biar tidak terisi yang neko-neko gitu. Jadi konsentrasikan ke badan kita, merasakan badan kita seolah-olah seluruh badan ini dibawa berzikir bareng gitu untuk memusatkan konsentrasi ke dalam kolbu kita. Ya itu bisa diulang-ulang tiap hari gitu kan. Berapa menit. Apalagi ya berbagai macam cara yang tadi itu bisa lebih cepat juga. Nanti kalau kita istilahnya sudah bisa konsentrasi ke diri kita, apalagi kalau udah nyampe tahap itu kita kalau mencerong gitu kalau dengan mata melihat tanpa berkedip tadinya terang suasana satu ruangan gitu kadang-kadang seperti tahu-tahu gelap mati lampu blep begitu tahu-tahu langsung terang lagi jadi seolah kayak kita tuh ditutup apa gitu jadi sampai kita tuh kok suasana terang tapi penglihatan gelap tapi itu sampai berapa detik lah gitu udah gitu kadang-kadang tahu-tahu langsung bright cang terang lagi gitu. Nah dalam terang itu kita itu bisa melihat gitu, melihat apa yang diinginkan oleh kita. Misalnya ya Allah saya minta diperlihatkan di tempat itu ada apa gitu.
baru gitu kalau udah sampai ke kejadian seperti itu. Atau yang tadinya layar kayak layar tancap kan putih gitu, begitu disorot bisa kita melihat apa aja yang di layar putih itu. Itu oleh di batin juga seperti itu. Jadi yang tadinya lagi zikir konsentrasi tahu-tahu blek gelap, begitu terang lagi. Itu seperti cahaya putih gitu. Nah di situ bisa untuk melihat kemana gitu. Tahu-tahu dari yang cahaya putih itu tahu bisa terlihat apa yang kita mau gitu. Cuma itu kan istilahnya jangan sampai terfokus di situ juga sebenarnya. Kita fokusnya ke auronnya gitu, ke zikirnya gitu. Karena itu buah dari konsentrasi akhirnya blek bray cang baru bisa melihat apa saja lah istilahnya. Apa yang kita pengen pengen lihat gitu di dunia lain atau di dunia nyatanya atau menerawang itu bisa melalui setelah kejadian seperti itu gitu. Tapi itu kan harus rutin gitu latihannya terus 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 gitu. Setelah beres cara zikir seperti itu, ya kita meningkatkan syariatnya seperti sembahyang sunat amaliyah gitu ya, amaliyah kita tuh meningkatkan mendawamkan gitu. Jadi sembahyang sunat hajat istiharoh segala macam lah gitu itu bisa terus tingkatkan. Dan dalam zikirnya seperti tadi gitu. Insya Allah itu cepat sampainya gitu kalau ke makom, kalau kita menuju ke makom itu pasti bakal nyampe di situ. Cuma ya kita harus paham juga kita dalam menuju ini pasti ini kebuka semua alam-alam, penampakan-penampakan itu. Kita jangan sekali-kali terpesona gitu apa yang dilihat, apa yang diperlihatkan oleh Allah. Karena kadang-kadang Allah sendiri menguji gitu ke kita. Begitu diperlihatkan apa kita langsung terlena dengan apa yang diperlihatkan. Istilahnya begitu kita lagi zikir tahu-tahu pada datang orang yang pada berjubah gitu, ngaku-ngaku seorang wali gini. Kita konsentrasi tetap jangan ke beliau itu gitu. Kita tetap aja ke Allah. Istilahnya kan banyak yang begitu datang yang berjubah para wali ngakunya saya ini, saya ini. Nah sebenarnya kenapa beliau bisa datang menemui kita? Karena sejatinya, karena rajin zikir kitanya, si batin kita udah nyampe di makom itu, di level para wali itu gitu. Makanya bisa ketemu karena sejajar gitu. Jadi kita jangan silo oleh mereka gitu. Jangan terheran-heran seolah-olah alhamdulillah saya ditemui para wali. Harusnya kita menyadari bahwa saya sudah telah masuk sampai ke dimensi beliau-beliau itu. Nah, sedangkan kita itu bukan tujuannya itu bukan. Jadi tetap langsung out kalau lagi gitu. Nanti juga kalau udah nyampe makom tertinggi bisa kita turun ke alam mana aja bisa ditemuin istilahnya. Karena kebanyakan orang-orang ahli hikmah atau ahli-ahli yang suka tirakat itu terjebak di situ. Jadi begitu diperlihatkan alam ini, wah langsung kayak seolah udah sampai pada belum gitu itu baru misalnya cuma mainan lah diperlihatkan itu. Jadi kita jangan merasa senang dulu kalau cuma diperlihatkan yang kayak gitu. Seperti makhluk-makhluk bisa melihat penampakan-penampakan dari mulai yang makhluk kelihatan seperti paling jelek sama sampai orang yang berjubah bercahaya itu pasti kita kalau rohaninya kuat pasti itu nyampe bisa melihat hal-hal yang kayak gitu. Cuma tetap itu bukan tujuan. Tujuan kita itu kenikmatan seolah berdua dengan Allah gitu. Dengan zat yang maha suci itu. Kalau udah merasa anteng, itulah disebutnya pana gitu. Nah, pengalaman pana ini kan dari berbagai tingkatan. Pana dari apalnya, dari segala perbuatan, terus alam-alam ini seolah nggak ada yang ada itu perasaan
kangen rindu sama Allah gitu yang menciptakan. Terus kalau kita lagi berzikir ya ke apa misalnya kalimah-kalimah yang tadi disebutin seperti lapis batis mudan, kita bakal diperlihatkan seolah masuk ruangan atau bangunan atau alam seperti banyak asmaul husna yang pokoknya sampai akhirnya banyak seolah wirid-wiridan yang nganterin lah seperti yang berjubah ini wiridnya ini wirid. Padahal kita udah ada senjata kita yaitu yang tadi zikir itu ya itu terusin aja padahal itu. Jadi fokuskan ke satu nama aja yaitu Ismudat gitu. Ismudat itu terus aja terus setia dengan hal itu gitu. Kecuali kalau kita ada kepentingan yang lain gitu. Kalau saya ini ada hajat nih keperluan baru nih istilahnya masalah rezeki gitu ya tinggal ya istilahnya ya rojak ya patahu istilahnya ya zikirnya bisa tapi itu bukan jadi apa utama gitu bukan kalau lagi ada keperluan gitu. Kalau ini saya perlu di masyarakat nih biar pada mahabbah lah secara mahabbah umum dengan ya Rahman ya Rahim bisa aja gitu. Mendawamkan cuma yang utama itu yang seolah harus gitu yang ismudat tadi gitu yang kuncinya kalau udah setia di satu amalannya nanti juga kan memang ada makhluk-makhluk yang lain yang nawarin seperti ini baca ini sholawat gitu tapi jangan terkecoh gitu. Biasanya itu bangsa jin yang nawarin walaupun datang seperti orang berjubah jubah wali gitu ngaku-ngaku seorang wali ini tapi udah kamu baca ini ya itu bukan level malak gitu ya para wali juga bukan gitu karena itu pasti bangsa jin yang menggoda kita gitu tapi dengan penampilan seolah ya itulah untuk mengecoh kita karena para wali datang biasanya yang aslinya ini enggak nawarin suruh baca wirid ini atau wirid apa aja gitu enggak paling tanya kamu mau apa gitu saya lagi ngedawamin ini maunya begini gitu saya lagi minta ke Allah ya udah saya doain itu beliau langsung ngedoain kita supaya kita itu didorong gitu sama beliau enggak ngasih lagi suruh oh kalau mau ini baca ini itu enggak mungkin kayak gitu kecuali itu bangsa jin itu jebakan dalam jabarut kayak gitu jadi kita fokus aja begitu begitu datang ya kita cukup kenal saja gitu tahu di situ pelajaran kita yang harus diperhatikan gitu apa ciri-cirinya bangsa jin ketika berjubah gitu terus jenis hodam nih kalau berjubah tuh gimana gitu nanti juga kita harus ditelusuri lah diteliti gitu buat jadi ilmu gitu tapi jangan yaitu jangan terpaku di situ jadi seolah itu saya lagi wirid di sini temen ini alhamdulillah jadi seolah rupa dengan diri kita sendiri jadi fokusnya ke situ keluar ke diri gitu padahal beliau bisa kita lihat atau beliau bisa datang karena memang rohani kita batin kita udah sejajar udah satu alam satu ruangan istilahnya satu dimensi gitu kalau nggak sama dimensinya nggak mungkin bisa ketemu seperti gelombang radio kalau salah sinyalnya atau frekuensinya nggak bakalan nyambung gitu jadi kenapa beliau bisa ada karena di diri kita udah nyampe makom situ nah kita harus terus tingkatin gitu jadi jangan bukan tujuan lah istilahnya kita lawan diri kita itu bukan tujuan kita tujuan saya tetap Allah walaupun nanti sampai datang para malaikat misalnya saya malaikat ini kita jangan terkecoh langsung aja kita itu ke Allah tujuan tauhid lah yang benar gitu karena level-level jangankan di kita di para nabi juga dijebak kayak gitu seperti halnya terjadinya Nabi Ibrahim waktu mau dibakar kan datang malaikat nawarin jasa karena Nabi Ibrahim seorang rasul yang tauhidnya kuat begitu datang malaikat nawarin bantuan lah istilahnya
langsung ditolak oleh Nabi Ibrahim. Saya tidak butuh kamu, saya butuh Allah gitu. Saya butuh pertolongan dari Allah langsung, tidak butuh pertolongan dari makhluknya itu. Ya disitulah terjadinya mujizat, dibakar tidak mempan gitu. Karena kenapa? Hakikatnya malaikat itu tidak bisa bergerak mendatangi kita semaunya sendiri. Pasti ada instruksi dari Allah, diperintahkan oleh Allah. Kalau kita udah tahu cara kerjanya malaikat itu, ya udah bisa kita langsung aja ke Allahnya mintanya. Jangan minta yang kesuruhannya istilahnya gitu. Nah disitulah jebakan di alam hakikat tuh. Benar-benar itu waspadalah kita itu. Jadi sekali tujuannya Allah, tetap Allah aja. Apa yang nampaknya berupa gimana aja gitu. Yang kita bisa lihat secara lahiriah atau secara batin, tetap dengan kalau penampakannya berwujud gitu yang bisa kita gambarkan seperti di alam dunia, tetap itu bukan Allah gitu. Itu ciptaan Allahnya gitu. Makhluknya masih makhluk gitu. Karena kesadaran kita juga yang diberi kekuatan itu oleh Allah. Sebenarnya kita tuh udah dekat sama zat yang suci itu, karena di diri kita tuh ada. Di sini yang di jasad kita apa? Itu rasa. Jadi rasa perbandingan sama zat, itu zat Allah, zatullah, rasa diri pribadi itu ini rasa. Tapi ada juga yang ini perasaan, itu perasaan ke Nur Muhammad gitu kalau perasaan. Perasaan lagi sedih, perasaan lagi senang, perasaan lagi galau, itu perasaan. Kalau rasa pahit, rasa manis, panas, dingin, itu rasa yang tahu. Walaupun merem, mata kita merem gitu, dikasih garam, kita colek, asin, oh ini. Yang tahu siapa? Rasa, kata rasa. Itu rasanya ini asin pasti garam gitu ya. Kalau oh ini mah apa serbuk nih, walaupun gak melihat, tapi begitu cicip, oh manis, oh ternyata gula pasir. Kita bisa mengetahui itu karena dari rasa. Yang ngasih tahu secara tidak langsung rasa, itu rasa dat yang ada di diri kita, rasa itu. Nah perasaan segala macam, yang bermacam-macam sedih, galau segala itu bisa hilang dengan rasa suci gitu. Gimana? Yaitu dengan mengkonsentrasikan ke zat yang maha suci. Atau dengan mengkonsentrasikan ke asmanya, ke zikir kita yang kita ucapkan. Ke kalimah-kalimahnya. Tapi tetap sebenarnya itu cuma perantara gitu. Jadi datullah itu terhalang oleh sifat, asma gitu, apal, ruh segala macam, baru kewujud jasad ini. Jadi dat yang maha suci itu maha meninggi dari hal-hal itu. Jadi yang terakhir yaitu zikir yang merasakan kehadirannya. Kita bisa anteng aja, seolah berdua gitu, rasa itu. Tidak, bukan cuma bayangan akal gitu, tapi dirasakan kehadiran itu dengan kolbu gitu, kolbu yang suci. Karena kalau dibayangkan dengan akal pikiran, pasti terbayangnya seperti gimana lah gitu, berjubah keraton seperti makhluk apa alamnya, seperti ada istana di atas awan segala itu kan dengan akal, karena kita pernah melihat gitu, melihat di apa melalui apa saja lah dimensi di media di segala macam, itu bisa kita bayangkan, oh ini nih keraton seperti di film-film. Itu dari sini daya ingat kita gitu. Tapi kita merasakan kehadiran Allah dengan kolbu gitu. Jadi batin kita, kolbunya jangan lengah. Walaupun kita tidak mengucapkan dengan asmanya, kita menghadirkan dengan perasaan kehadirannya itu sendiri. Dengan rasa. Jadi jangan seperti orang yang ngelamun kan. Kita lagi duduk tapi pikiran lagi kemana gitu. Kan rasanya di mana itu, berarti di luar. Membayangkan di luar tubuh berarti itu bisa kemasukan, ya udah akhirnya ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri.
karena seolah kita melihat bayangan yang di luar gitu. Jadi kita tuh konsentrasinya ke badan, kita merasakan badan sendiri. Jadi seolah sendiri tapi hakikatnya berdua dengan jadi zat yang suci, berhadap-hadapan dengan rasa yang suci, yang tidak ada kehendak-kehendak, keinginan-keinginan, bayangan-bayangan ciptaan, gitu, angan-angan lah istilahnya. Rasa itu lah. Berarti kita udah sampai. Jadi intinya kita berzikir baik dengan secara zikir kopi, zahar, tapi jangan keluar dari diri kita gitu. Jadi konsentrasikan ke badan. Ini banyak cara seperti tadi saya bilang dengan napas gitu. Jadi seolah-olah kita tuh mau menyaksikan keluar masuknya napas atau kita mendengarkan zikirnya dalam kolbu, apa saja kalimatnya terserah. Mungkin itu yang poin kelanjutannya dalam mencari jati diri. Nanti juga kalau sudah sampai dengan perjalanan seperti itu, sudah sampai benar-benar itu semua pasti seolah alam ini hilang, asma juga hilang, jadi merasa zikirnya zikir rasa itu sendiri dengan kehadirannya gitu. Itu zikir yang tertinggi orang-orang muqarrabin gitu. Jadi kita dengan ketika lagi sholat kita hadir badan ini mengikuti dalam gerakan itu sendiri. Jangan sampai kita sholat tapi perasaan kita di pasar, di mana tempat kerja, itu berarti kita tuh lagi di luar. Sedangkan Allah tuh melihatnya kolbu kita, rasa kitanya lagi di mana. Lagi sadar nggak bahwa kita lagi sembahyang istilahnya gitu. Kalau kita merasa bukan di sini, berarti di luar, itu nggak ada nilainya gitu. Walaupun kita lagi sembahyang gitu. Jadi gak ada nilai bisa menyampaikan mi'raj rohani gitu. Jadi kita harus menghadirkan rasa kita dalam suatu berbagai keadaan lah gitu. Termasuk dalam lagi ibadah atau lagi kerja segala macam itu bisa. Kita tuh konsentrasi di sini aja, di badan kita aja. Lebih dalam lagi masuk ke kolbu kita aja gitu. Jadi si pikiran itu justru menjadi pengawas kolbu. Jadi jangan kolbu di istilahnya keluar gitu lah. Jadi dikendalikan oleh pikiran. Jadi pikirannya kemana, nganclong istilahnya, yaitu seperti orang yang ngelamun. Jangan seperti itu. Jadi kita zikir merasakan kehadiran atau merasakan zikir kita dalam diri kita, dalam kolbu kita. Kalau sudah sering terus-terusan geraknya seperti itu, insya Allah kalau udah waktunya, kalau udah bagiannya kebuka makom-makomnya, kita bisa tahu gitu. Cuma tetap makom-makom itu bukan tujuan gitu. Jadi tujuan kita cuma Allah gitu aja pada intinya gitu. Cukup sekian dulu dari saya. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Ya bisa jadi mungkin materi yang lain lah yang di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.